Ketika kekuasaan VOC diserahkan kepada pemerintah Belanda 1800 menyusul penginjilan yang tidak berlangsung intensif di tanah Minahasa, maka disitulah peran Badan Pekabaran Injil yaitu Nederlandse Zendelingen Genootschap, NZG. Bentukan para saudagar dan pendeta di Rotterdam Belanda yang menjalin kerja sama dengan Kerkbestuur Indische Kerk di Batavia untuk tugas penginjilan. Para misionaris NZG belajar bahasa Melayu, bahasa suku dan budaya Minahasa. Pewartaan Injil bukan dimulai dengan cara verbal dan dogmatis, melainkan dengan praktek memperkenalkan suatu kualitas hidup yang lebih maju. Mereka bertindak sebagai penyuluh pertanian, petugas kesehatan masyarakat dan juru medis mengobati orang sakit, pelatih pertukangan membangun rumah tinggal dan penataan pekarangan yang layak dan sehat, atau guru yang mengajar ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Mereka bergaul, pergi mengunjungi orang-orang di rumah dan di kebun, atau membuka pintu pastori mengundang orang-orang datang belajar. Salah satu segi yang paling mereka galakan adalah pendidikan. NZG di Minahasa, selain di Maluku dan Timor, melebarkan usaha penginjilan ke daerah lain di Hindia Belanda. Zendeling NZG yang membuka pospi di luar 3 daerah itu, mengikut sertakan sejumlah guru sekolah dan penolong dari Minahasa. Di jemaat-jemaat di Minahasa, tahun 1874 berjumlah 141 jemaat, dibentuk kelompok inti yang bertugas mengumpulkan persembahan untuk menyokong usaha pekabaran Injil. Data pada tahun 1865 tercatat bahwa lebih 30% dari persembahan jemaat-jemaat digunakan untuk membiayai penolong dan guru ke dan di daerah-daerah lain. Inilah sejarah pertama kalinya orang Kristen Minahasa menjadi penginjil keluar tanah Minahasa, dan jemaat di Minahasa menopang pekabaran Injil itu. Mulai tahun 1876, NZG menyerahkan urusan jemaat-jemaat di Minahasa kepada Indische Kerk. Inilah sejarah pertama kalinya jemaat-jemaat Protestan di Minahasa masuk ke dalam struktur gereja negara. Kerkbestuur Indische Kerk di Batavia menempatkan seorang predikan voorzitter, pendeta ketua, di Manado, yang mengetuai jemaat-jemaat Indische Kerk yang tersebar dari Sangihe Talaud sampai Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Di Minahasa sendiri, para Zendeling NZG tetap dipekerjakan dan diangkat sebagai pegawai negeri dengan jabatan hul predikan, pendeta pembantu, bawahan predikan voorzitter, dan para penolong diangkat sebagai pegawai negeri dengan jabatan inlanselraar, guru pribumi, bawahan hul predikan. Tapi guru-guru sekolah NZG dibayar oleh NZG, dan guru-guru jemaat biaya hidupnya diambil dari kas jemaat. Pada zaman Indische Kerk ini, pekabaran Injil keluar terus berlanjut, malahan sampai ke Sumatera. Misalnya, Haji C. Kuit yang membuka pospi di Batak Karo tahun 1890, membawa serta guru-guru Minahasa yaitu 4 pasang suami istri, Benyamin dan Susana Wenas, Johan dan Penina Pinontoan, Richard dan Sarah Tampenawas, Hendrik dan Minje Pesik. Dalam perjalanan waktu yang dipacu oleh beberapa faktor internal dan eksternal, maka sejak tahun 1920-an Kerkbestuur Indische Kerk secara intensif mulai melakukan berbagai persiapan untuk memandirikan jemaat-jemaatnya di daerah-daerah. Di Minahasa, selain predikan voorzitter Manado, Kerkbestuur Indische Kerk menempatkan predikan voorzitter Minahasa berkedudukan di Tomohon Dr. A. de Vrede, untuk memimpin komisi persiapan pendirian gereja di Minahasa. Pada tanggal 30 September 1934, jemaat-jemaat Indische Kerk di Minahasa akhirnya disahkan menjadi gereja yang bersinode sendiri dengan nama Gereja Masehi Injili Minahasa, GIM. Peristiwa sejarah itu berlangsung dalam ibadah di Gereja Tomohon, sekarang Gereja Sion, kemudian ibadah perjamuan kudus di Gereja Sentrum Manado. Dalam tata gereja yang pertama tahun 1934 disebutkan bahwa GIM terdiri atas jemaat-jemaat di Minahasa dan di daerah pekabaran Injil, maksudnya jemaat warisan Indische Kerk di Gorontalo, Buol, Toli-Toli, Luk Banggai dan Donggala adalah juga jemaat GIM. Pengurus sinode melayani gereja dan masyarakat secara utuh GIM yang pertama antara lain, Ketua PDT, Dr. A. de Vrede dan Wakil Ketua PDT, A. Z. R. Wenas.